TNI Angkatan Udara memiliki pasukan elit dengan kemampuan tempur di atas rata-rata. Personilnya memiliki kemampuan lengkap dan berkualifikasi para komando, mirip dengan Kopassus TNI Angkatan Darat. Para prajurit komando pasukan khas TNI Angkatan Udara mampu bertempur di gunung, hutan, serta rawa dan laut. Mereka mampu melakukan infiltrasi lewat udara maupun laut secara rahasia. Kemudian bergerak ke sasaran untuk melakukan serangan mendadak. Pasukan Barat Jingga ini juga kenyang dengan pengalaman tempur. Mereka adalah pasukan pertama yang melakukan misi penerjunan tempur di Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah pada 17 Oktober 1947. Setelah itu, Paskas tak pernah absen dalam setiap operasi militer yang digelar TNI. Berikut beberapa kemampuan tempur istimewa yang dimiliki personil Paskas TNI Angkatan Udara Indonesia. 1. Anti bajak udara. Salah satu kemampuan Paskas adalah menangani pembajakan udara dan membebaskan sandera di pesawat. Tak cuma di pesawat, seperti pasukan anti teror lain, mereka juga bisa melakukan pembebasan sandera di kereta api, gedung perkantoran hingga bus yang melaju kencang. Tugas seperti ini biasanya diserahkan pada Detasmen Bravo 90, pasukan elit di tubuh Kor Paskas. Mereka dilengkapi dengan aneka senjata canggih standar pasukan elit dunia, mulai senapan mesin ringan hingga mobil anti peluru. Dalam setiap misi juga ditempatkan beberapa orang sniper atau penembak jitu untuk melumpuhkan teroris yang coba melarikan diri. 2. Perebutan dan pengendalian pangkalan udara. Sebagai pasukan di bawah matra TNI Angkatan Udara, tugas Paskas adalah merebut lapangan udara musuh. Mereka akan mengadakan serangan airborne atau penerjunan pasukan dari udara baik tim kecil ataupun secara besar-besaran. Cara seperti ini pernah dipakai saat TNI merebut Timur Timur. Setelah berhasil menguasai pangkalan udara musuh, maka Paskas yang memiliki kemampuan pengaturan lalu lintas udara akan kembali mengoperasi lanut tersebut sebagai pangkalan udara depan. Menjadi tugas para prajurit ini pula untuk melindungi pangkalan udara dari kemungkinan serangan musuh. Melihat kemampuan dan tugas ini, sekilas mirip dengan pasukan Ranger yang menjadi andalan Angkatan Darat Amerika Serikat dalam setiap pertempuran. 3. SAR tempur. Menyelamatkan pilot yang jatuh di area musuh atau personil yang hilang dan cedera di tengah pertempuran jelas bukan perkara mudah. Mereka harus melakukan penyelamatan yang penuh resiko dan membawa survivor ke daerah aman. Tak semua personil militer memiliki kemampuan khusus ini. Misi-misi SAR tempur pun jatuh pada Paskas TNI Angkatan Udara. Di Angkatan Udara Amerika Serikat ada satuan elit yang diberi nama Pararescue Jumper. Mereka lah yang bertugas menyelamatkan para personil yang terluka di tengah pertempuran. Sampai-sampai ada semacam meme yang memuji ketangguhan personil SAR tempur tersebut. Bahkan personil Delta Force dan Green Berets pun butuh 9-11. 4. Dalpur atau pengendalian tempur. Pernah nonton film Hollywood soal pasukan elit yang terjun dari pesawat dan menyusup ke wilayah musuh tanpa ketahuan? Kira-kira seperti itulah tugas tim Dalpur atau pengendalian tempur. Tim Dalpur dikenal sebagai tim elit Paskas. Mereka diterjunkan sebagai pasukan pendahulu sebelum serangan, menyusup ke wilayah musuh dan mengumpulkan data intelijen. Satu tim kecil biasanya diterjunkan secara rahasia dengan teknik High Altitude Low Opening atau High Altitude High Opening. Tujuannya agar tak terlacak radar lawan. Mereka bertugas menentukan target untuk serangan pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Lalu menentukan dropping zone bagi ratusan pasukan yang akan melakukan serangan utama. Tim kecil ini mengemban tanggung jawab sangat penting bagi kelangsungan operasi tempur.